Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Saya menyambut setiap jemaat Tuhan. Malam hari ini bersama kita mau kembali diteguhkan oleh firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan seperti rusa yang haus. Dan hanyalah Engkau Tuhan pribadi yang sangat mengenal setiap hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu hati sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan iman kita pujikan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk doa sebelum firman kami serahkan ke Diaken Muda Safrino. Kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak atas
kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Saya percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi salon berkat bagi kami. Kuasa tuntunan surgawi turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga pasti mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih doanya, Diaken Muda Safreno. Selamat malam, kita jumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Oke, hari ini tepatnya yang baru saja berdoa berulang tahun. Oke, kami bersama seluruh tim pelayan yang ada di Pastori menyampaikan happy birthday, Tuhan memberkati. Bahagia selalu bersama seluruh keluarga. Puji Tuhan, haleluya. Senang bisa jumpa lagi dan terima kasih untuk perhatian setiap saudara mengindahkan seruan yang telah saya sampaikan, PR, untuk membaca Yohanes pasal 6, ya. Yohanes pasal 6 yang telah saya sampaikan kepada saudara. Intinya di situ tema pokok adalah roti sorga. Ya, roti yang turun dari sorga. Dan hal ini sekaligus juga seperti yang saya sampaikan menjadi materi telaah kita bersama pada malam hari ini berkait dengan persiapan kita untuk memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang, saudaraku, merupakan Minggu Prapaskah di mana kita sedang memasuki hari-hari peringatan suatu momen yang sangat penting. Ya, sengsara Yesus turun ke alam maut atau alam kematian atau mati, itu kata pendeknya, yang dilanjut dengan dia keluar dari maut, menyatakan bahwa aku hidup untuk selamanya. Dan ini saya mau sampaikan kepada keluargaku semua. Seluruh peristiwa ini menyangkut kegaiban. Kata gaib itu dari bahasa Timur Tengahnya goib, ya. Kegoiban, satu misteri yang mestinya tidak ada orang satupun ngerti tahu itu. Tapi dalam kekristenan, tujuan Sang Firman mewujud nyatakan diri, Firman menjelma menjadi Yesus supaya kita ngerti. Ya, supaya kita tahu rahasia-rahasia kerajaan sorga. Yang seperti beberapa hari lalu saya sudah sampaikan kepada kita bahwa ya, hal-hal yang sedang kita telaah bersama, kita geluti, kita hidupi bersama, itu kalau dalam klasmen ilmu kebatinan itu sudah ya masuk pada zona, ya ini salah satu istilah yang dipakai ngerogo sukmo. Ya, itu masuk ke zona sukmo. Sukmo itu bicara ya roh. Nah, di dalam kekristenan itu dibuka. Ya, dan memberikan satu kesempatan peluang buat kita untuk terus belajar di bawah kaki Tuhan Yesus. Sehingga kita diberikan informasi-informasi hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban. Apa saja kegaiban? Tentang rahasia kehidupan. Tentang apa lagi? Tentang sorga. Mungkin ada yang tanya, Pak Gembala, kok hampir nyaris jarang ya bahas mengenai neraka? Nah, apa pentingnya? Ya kan? Kita nggak ada kait mengait sangkut pautnya lagi dengan neraka, itu betul. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan betul.
Ya, perkara ada di YouTube, saya amati seorang yang memberi kesaksian, bahkan lebih dari seorang ya, tentang pengalaman ya pribadi dalam penglihatan atau dalam pengalaman semacam mati suri karena masih balik lagi. Itu buat manusia begitu, tapi buat Yesus ya sudah 3 hari itu di alam maut, itu bukan mati suri, dia memang jalan-jalan ke alam maut, dia kan keluar lagi. Karena dia bukan makhluk. Tuhan Yesus bukan makhluk. Ya, bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta, Sang Firman itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang diajak jalan turun ke neraka, dia cerita macam-macam. Yang sebetulnya, ya silakan-silakan saja ya. Sebetulnya nggak ada kaitan. Mungkin juga orang tanya, Pak Gembala, nyaris di dalam kekristenan kita tidak pernah ya bahas masalah kiamat. Iya, sama. Nggak ada urusan dengan kiamat. Artinya apa? Jauh sebelum kiamat, Tuhan Yesus itu datang dulu, ya kan? Yang oleh istilah kepercayaan sebelah, kalau memang betul yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, ya, dikatakan dia datang kepada kaumnya yang beriman lebih dulu untuk mematahkan apa itu si Dajjal, ya, kegelapan iblis demi membela kaumnya yang beriman. Siapa itu? Ya jelas, saya dan saudara. Nah, kita udah dibawa sama Tuhan. Itu yang dalam peristiwanya, yang mati dalam iman, mati dalam Tuhan, dibangkitkan, dibangun pribadi, ya, kehidupan yang roh, tubuh yang roh, bukan tubuh yang di kuburan itu. Ya, saudaraku ini kasih itu cuma menandai aja bahwa yang pernah dikubur itu adalah tubuhnya satu pribadi. Ya, tubuhnya satu pribadi dan itu tidak kabur begitu saja, enggak. Ya, melainkan satu pribadi itu merupakan permata mahkota Tuhan. Makanya ada nyanyian ya, him lagu panjang ya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, ya. Seperti itu. Jiwa-jiwa ini adalah intan permata Tuhan. Apa? Berharga. Siapa? Seluruh dunia, turunan Adam ini berharga di mata Tuhan. Makanya dia cari, dia usahakan. Ya, Sang Firman itu, pencipta, datang. Untuk apa? Mendekati turunan Adam yang berdosa. Yang menghargai pendekatan Tuhan kepada dirinya, terus respect ya. Kita sungguh-sungguh menghargai lawatan Tuhan, pencarian Tuhan, maka kita berpegangan tangan. Ini orang-orang yang bahagia. Hidupnya bahagia. Kenapa? Kita tidak sendiri. Ya, sampai nanti dituntun roh kita keluar dari tubuh kita. Ya, itu kalau sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita harus mati dulu, itu ya mati tubuh. Tapi manusia kita enggak. Hidupnya disertai Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir waktu tubuh harus ditinggal, maka kita juga diajak, dibawa Tuhan. Kemana Pak Gembala? Firdaus. Jelas sekali dasar ayatnya. Ya, hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Dalam peristiwa Tuhan menyatakan kepada para murid, kita semua tahu, aku satu hari akan meninggalkan kamu ya. Tetapi kemana? Untuk menyediakan, ucapkan bersama,
Iya, menyediakan tempat buat kita. Oh, dahsyat. Dan ini semua adalah kegaiban. Ini adalah perkara-perkara supranatural. Kita ini kadang kalau istilah gaib gitu itu mesti ya, saudaraku ini kasih Tuhan diasumsikan kaitannya dengan wiltuk, ya wewe gombel, gondoruwu, demit, setan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah gaib jiplaan, gaib kaleng-kaleng, ya, gaib ecek-ecek, gaib tipuan. Tapi hidup ini coba saudaraku dikasih Tuhan, ada, tahu-tahu nggak ada, ini kegaiban. Ya, kita berada di permukaannya, ya, bola dunia di bumi. Ilmu pengetahuan bisa lihat. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, bumi itu bulat. Ya, bukan datar kayak tempe. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dan Alkitab memberitahu masing-masing planet ada di orbitnya. Kalau tata surya kita ngitari matahari satu, planet-planet ini ya, Venus, Merkurius, ya, bumi, Mars, ya, dan seterusnya. Sampai dulu kita kenal Pluto. Tapi kemudian ya, informasi terakhir meralat Pluto itu tidak termasuk planet, ya. Di samping jauh sekali. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita yang pating terempel ini di bola dunia ini, ya, bisa tidak terseret terbang kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan sudah melengkapi. Di atas kita ada atmosfer, ya. Di bumi kita ada magnet, ya, ada gravitasi. Saudaraku ini kasih Tuhan, gaya tarik bumi. Jangan lagi benda berat. Kertas tisu secuil kita lempar jatuh. Artinya ketarik. Apa ini bukan hebat? Apa ini bukan gaib? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini ilmu pengetahuan. Dikasih hikmat orang untuk bisa kasih tahu kita. Ini gaib loh. Kalau dalam bahasa filsafat Jawa kuno itu gumantung tanpa centelan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ini loh, centelan tuh ini loh. Ya, makanya apa gunanya telinga dicipta gitu. Orang selalu bilang mendengar. Ada dua paling enggak. Satu untuk mendengar, yang kedua untuk centelan kacamata. Repot ya kalau nggak ada kupingnya, ya kan? Nah, tapi bumi ini, saudaraku dikasih Tuhan, tidak terletak di atas sesuatu. Ya, kalau cerita dongeng Yunani, iya kan, planet bumi itu disangga, ya, sama salah satu dewa, iya. Nah, ada diiklankan tuh, diplesetkan, kecapean dia, encok sama jarem-jarem sampai dan perlu pil kita, ya, saudaraku ini kasih Tuhan, iya. Nah, tetapi faktanya tidak demikian. Inilah kegaiban. Ya, Tuhan memberi pengertian. Di satu waktu roh ini, jiwa ini keluar dari tubuh. Tuhan kasih tahu, kehidupan dunia itu tidak selesai begitu saja, lanjut. Ya, lanjutannya tergantung ikut siapa kita selagi dalam dunia, berjalan bersama siapa kita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Senang hari ini saya ada Bu Juniarti Siswanto juga ya. Lama gak ketemu ini, join saya lihat tadi. Tuhan memberkati ya semua keluargaku di tempat-tempat yang jauh ya. Senang sekali bisa bersama Anda semua. Kita siapkan untuk kita betul-betul ya memasuki Minggu Perjamuan Kudus awal bulan April ya. Di bulan Prapaskah kita semakin tahu
apa kaitannya, ya korelasinya kekristenan dengan perjamuan kudus. Dari ayat-ayat tadi yang kita baca, saya dan saudara bisa dapat poin-poin penting. Ya, saya silakan dibaca malam ini di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Ya, ini saya penggal-penggal. Nanti kalau ada di antara saudara dimungkinkan waktunya saya beri kesempatan saudara tanya. Saya tanya dari sekitar ayat-ayat yang kita jadikan pekerjaan rumah pembacaan Alkitab tadi. Ya, puji Tuhan. 6 ayat 51, silakan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lanjut ayat 48. Akulah roti hidup. Pendek ya ayat itu. Akulah roti hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-51 tadi dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Turun dari sorga. Ya, Yesus mengatakan juga di ayat-ayat itu, ya, aku melakukan kehendak Bapa-Ku yang mengutus aku. Coba saya soroti dikit dulu tentang utusan Allah. Kalau gitu, di mana bedanya? Ini menurut versi kepercayaan lain. Yesus itu hanya utusan Allah. Nah, di sini konsep berpikir tentang utusan dari agama lain, ya, tidak sama dengan konsep utusan yang ada di dalam pikiran Kristen yang sudah dituntun Roh Kudus. Kita dapat tahu di sini. Kalau utusan di dalam konsep agama lain pada umumnya, kalau keliru ya silakan koreksi, tetapi itu faktanya demikian. Orang tertentu mendapat kekhususan, ya, dipanggil jadi nabi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kayak siapa? Contoh paling kuno itu ya, Musa. Sehingga prosesnya di situ dialog. Musa berkesempatan untuk seolah-olah adu argumen sama Allah. Ketika Musa diutus menghadap Fir'aun agar memintakan izin semua orang Israel atau Ibrani, itu sama ya, yang ada di kekuasaan Mesir agar diizinkan keluar semua. Kemudian Musa bilang, kenapa mesti saya? Jangan saya tidak fasih bicara. Tuhan sampai ngomong, Musa, yang menciptakan lidahmu siapa? Yang menciptakan mulutmu siapa? Ya, saudara kasih Tuhan, singkat cerita, akhirnya Musa oke bersedia. Ketika Allah berfirman kepada Musa, nanti abangmu Harun, itu kakaknya. Ya, jadi Harun, Miriam perempuan, terus Musa. Ya. Miriam itu bukan Maria, ibu Yesus, atau Maria, ya, Maria Magdalena umpamanya, atau disebut Maria yang lain. Nah, di dalam kepercayaan lain ini supaya saudara dan saya itu tidak bermaksud mencampuri atau intervensi, juga enggak. Tapi karena Alkitab kita yang sudah ada itu kemudian, kalau itu dianggapnya kemudian kisahnya itu disamakan dengan yang kemudian baru muncul. Maria ibu Yesus, tunangan Yusuf itu disebutnya Miriam. Saudara Musa, lo itulah adoh banget toh saudara, iya kan? Zaman Yesus yang 2000 tahun lalu ke belakang ke Musa itu kira-kira 2000 tahun lagi. Iya kan? Jadi bedanya itu ribuan tahun. Tapi ya sudahlah gitu loh ya, silakan saja. Kalau kemudian dianggapnya ibu Yesus
itu disebutnya Maryam ya monggo ya toh. Tapi kemudian disebut Miriam, saudara dari ya Musa dan Harun. Nah, itu tidak sama. Nah, jadi pikirlah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, agar kita sebetulnya juga nggak mau tahu, tapi ketika dari teman-teman sebelah ya saudara kita dalam kepercayaan lain itu selalu menganggap bahwa yang di kitabnya itu ini yang sama dengan yang di Injil gitu loh ya. Padahal Injil itu sudah jelas. Ada beberapa mereka yang kemudian memberi kesaksian begitu baca Injil ya, Alkitab ini loh kan mereka nyebutnya Injil. Dari bahasa asli Yunaninya itu evangelion. Ya, evangelion. Itu arti di Indonesia kan berita sukacita. Ya. Kenapa kok Alkitab disebut berita sukacita? Sebab isinya evangelion, isinya Injil itu adalah Yesus Sang Firman, sumber damai sejahtera. Yang mengatakan aku memberikan damai sejahtera kepadamu dan damai sejahteraku tidak sama dengan kamu. Nah, ini saya terpaksa mengembang sedikit ke situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita seringkali ya mendengar yang selalu ungkapan dari pemikiran kepercayaan lain, tetapi dengan ya memberikan satu statement bahwa kitab yang dipegang orang Kristen sekarang, Injil itu sudah dipalsukan gitu ya. Padahal di dalam kekristenan, Injil, Alkitab itu orang bisa terus membedah, menggugat, menguji, iya kan? Sampai terakhir pada tahun 60 sekian diketemukan ya gulungan kitab yang ditaruh di dalam gentong-gentong ya. Penemuan laut mati itu begitu dibuka, dicek semuanya persis sama dengan kitab Yesaya dan beberapa kitab-kitab yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan melalui uji ya karbon dan lain sebagainya menunjuk kurun waktu tertentu yang begitu lama. Berarti kitab suci yang dinyatakan wah ini dipalsukan dan sebagainya, faktanya kalau ditelisik terus ketemu semua. Lah kadang teman-teman itu enggak mau juga balik coba ditelisik balik tempatnya masing-masing keyakinan kepercayaan. Sebetulnya kalau seperti kita kan kita debat internal ya, Kristen pandangannya ini tentang Trinitarian, tentang ya kan Jesus only dan macam-macam ya. Kita terus menelisik adu argumen ya. Bagus, tambah tumbuh asal tidak ada niatan untuk kembali kepada cara berpikir kuno dulu. Ya, ketika pandangan Trinitas itu begini rumusannya. Ada pemikiran lagi yang rumusannya agak beda. Wah ini bidat, ya, ini sesat itu. Tapi ya ujung-ujungnya cuma adu argumen saja. Gitu. Bagus-bagus saja. Karena memang bagaimana manusia yang ada tubuhnya, ada dagingnya, ada tanahnya ini. Kemudian menelisik hal-hal yang gaib, hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya kan? Daripada kemudian sibuk ngorek-ngorek yang dipercaya orang lain gitu loh. Nah kenapa tadi Pak Gembala juga sempat pakai padanan ya diambil dari kepercayaan lain. Karena kepercayaan lain ini yang setelah baru ada kemudian dia ngorek-ngorek. Nah, kita itu cuma jelaskan gitu loh. Bahwa ya utusan di sini seperti Musa dipanggil. Yaitu Musa anaknya Amran, anaknya Yohebed, kan gitu. Musa, Harun, Miriam itu anaknya Amran, Yohebed. Nah, balik lagi tadi, kalau Maria, Yusuf itu di Alkitab jelas silsilahnya itu. Terus, makanya beberapa yang baru menumpukan, heran saya, selama ini saya tidak pernah mengerti. Nabi ini bapaknya siapa sampai Pak D-nya, Pak L-nya, engkunya, koleknya, ya kodenya, itu siapa. Bisa tahu di Alkitab, ya. Baru ngomong begitu kami dulu enggak ngerti. Itulah
Ya, jadi kalau justru di sini memberikan suatu penjelasan yang segamblang-gamblangnya, prinsip ajaran utamanya adalah kasihilah sesamamu, bahkan top klimaksnya kasihilah musuhmu, itu sudah di luar nalar itu. Bukan standar dunia lagi. Ya kan? Itu standar ilahi. Sudah sampai bahasa gaib. Kasih musuhmu itu membuktikan kekristenan itu bukan produk dunia, tetapi kekristenan itu produk sorgawi. Ayo, yang ngerti keberkatan dalam prinsip ini, angkat jempol katakan, haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih, saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi, kalau kemudian yang baru datang mengatakan, oh kami ini menyempurnakan, ya, yang sebelum kami. Jadi maksudnya Kristen, ya, Injil itu disempurnakan. Yang disempurnakan apanya kira-kira? Nah itu kan harus dibuktikan, jangan cuma sekedar ya kami itu datang sebagai penyempurna. Lah ya monggo, ya toh, silakan saja sebetulnya. Tetapi begitu menyempurnakan yang sepemikiran kami Kristen sampai pemikiran orang yang cobalah tidak pakai landasan agama, melihat prinsip ajaran Yesus dengan memberikan tanda, bukti, ya praktek hidup. Kalau dia katakan kasih musuhmu, dia digantung di salib. Saudaraku ini kasih Tuhan, dia memberkati semua yang menyalib. Coba ada yang bisa melakukan itu? Coba, saudaraku yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam seluruh tampilan Yesus, saya tidak bilang seluruh hidup Yesus di dunia. Kesannya ada batas waktu buat Yesus. Enggak. Saat dia tampil dalam dunia. Karena setelah tampil dalam dunia, turun ke alam maut, keluar, bangkit, dia tetap hidup. Iya kan? Semua dipraktekkan, yang diajarkan dia praktekkan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di mana kurang sempurnanya? Sosok Yesus, begitu kita percaya kepada dia, kita tidak sibuk cari ya materi, referensi untuk membuat pembelaan-pembelaan terhadap Yesus. Yesus gak ada yang dibutuhkan dari kita untuk membela dia. Bukan kita membela Yesus, tapi tolong saudara yang mengucapkan, ayo. Ya, Yesus yang membela kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dicari tahu tentang bagaimana dalam Injil, taruhlah pakai istilah itu. Sorga bagaimana? Udah berkali-kali kan belakangan. Untuk memberikan jernih. Saudara, ya saya cuma gini loh, kenapa saya mesti juga harus memberikan pencerahan ini? Supaya satu hari saya tidak merasa bersalah. Kalau saya sudah mengungkapkan sedetail, sesederhana ini, kemudian ada orang yang ganti server barangkali alasannya karena kami tidak ngerti. Kalau saya biarkan, saya tidak mau ngajar benar-benar, saya memang salah. Tapi kalau sampai saya ini sudah lakukan sedemikian, orang tanya alasannya apa? Saya tidak mau. Di penghujung akhir saya, kemudian seperti Paulus ngasih warning sebetulnya ke kami hamba-hamba Tuhan. Tolong dengar baik-baik rekan hamba Tuhan. Engkau yang ditugasi menjadi corongnya Tuhan, menyuarakan suara Tuhan, penyambung lidah Tuhan Yesus. Paulus ngomong, aku khawatir kalau ya setelah aku memberitakan dan banyak orang diselamatkan, tetapi diriku sendiri pada akhirnya, ada yang tahu kira-kira apa? Iya, ditolaknya. Kenapa? Karena tidak mengajar dengan benar barangkali. Maka saya sampaikan, kalau sudah demikian, sosok Yesusnya tidak perlu sibuk cari pembelaan. Ayo, apa yang saudara perlu bela? Ya, saudaraku, ketika
Orang berkata, katanya Tuhan, kok disalib mati? Poin-poin ini diantaranya terus memberikan penajaman untuk menjelaskan apa mati itu, apa tujuan matinya Tuhan Yesus. Aku roti yang turun dari sorga. Dia turun dari sorga. Aku melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Konsepnya beda. Tidak orang dipanggil, dipilih, disuruh Allah menyampaikan pesan ini, pesan itu. Tidak. Tetapi ini firman yang keluar itu menjelma menjadi Yesus. Makanya di sini sebetulnya tidak perlu ada uraian 100%. Ya, dalam hal ini penjelasan Romo Katolik, kita mesti fair ya, saudaraku. Dia menegaskan bahwa keutuhan firman di dalam wujud Yesus tuh ya utuh itu. Tidak dibagi, kadang ya menunjukkan manusianya, kadang menunjukkan Allahnya katanya begitu. Karena 100%. Tapi bagaimana pandangan Pak Hendri, Pak Gembala kaitannya dengan yang punya pandangan kristologi seperti itu? Ya monggo, ya kan? Nah kita terus, ayo sama-sama belajar. Saya juga mempelajari. Itu tadi prinsip kristologi ya. Kita tidak sedang bicara tentang Trinitas atau Tritunggal dulu. Kalau bicara tentang sosok Yesus itu berarti tentang ilmu tentang Kristus. Ya, sosok Kristus. Saudaraku ini kasih Tuhan. Maka di sini jelas. Yesus katakan, aku ini diutus Bapa kepadamu. Sehingga diutus Bapa, dia tegaskan di dalam satu gambaran. Aku ini roti yang turun dari sorga. Kalau nabi-nabi itu manusia, ada bapak ibunya. Ya kan? Bapak ibunya Musa, Yeremia, Yeskel, Yesaya, ya kan? Semua kita lihat di situ, diutus menjadi messenger, ya, penyampai dari pesan firman itu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau Yesus adalah firman itu sendiri, berwujud Yesus langsung bicara. Makanya yang lalu saya jelaskan, dia tidak pakai tanya, ya Allah, apa yang harus saya sampaikan? Enggak pernah ada. Mau menghidupkan Lazarus yang sudah mayat jenazah 4 hari, dia tidak pakai dialog, minta pertimbangan, minta tanda, baru teriak manggil Lazarus. Tidak ada. Ya, itu menunjukkan kapasitas Yesus itu adalah firman seutuhnya dalam wujud Yesus. Itu sebabnya disebut inkarnasi. Ya, inkarnasi. Kalau dalam bahasa Indonesianya menjelma. Jangan keliru, ada tambahan kata awalan reinkarnasi itu berarti sistem ya pemikiran agama lain. Jelma lagi jadi ini, jelma lagi jadi ini, dan seterusnya. Di dalam kekristenan mengenal hanya satu kali. Firman itu secara utuh ya menjelma menjadi Yesus. Dikatakan keluar dari Bapa, keluar dari Allah, tetapi tidak terlepas. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga dalam hal ini kita semakin tahu kata pemikiran utusan Allah itu tidak sama dengan utusan Allah manusia, nabi-nabi. Tetapi Yesus itu diutus Bapa menyampaikan hal-hal yang ada di dalam hati dan pikiran Bapa yang tidak mampu makhluk ciptaan itu melihat dia. Di situ tadi juga terlintas ada ayatnya ya kan di dalam pasal 6 yang saya suguhkan untuk saudara baca bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali anak itu. Nah itu bicara sang firman yang datang dalam wujud Yesus.
Ya, mengenal isi hati Bapa. Ya, saudaraku. Jadi dia menjelma seutuhnya. Coba dibaca, anakku Indra, Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu ya. Tolong kasih tanda kalau sudah pegang Alkitab manual, tulis di situ. Firman jadi daging, jadi manusia Yesus. Manusia, kalau ada kata manusia di samping huruf besar, ya, itu harus ada penegasan. Manusianya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Kita manusia, makhluk, ciptaan. Tetapi dia dalam wujud manusia, dia bukan makhluk. Dia pencipta. Silakan, 1 ayat 14, Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Jelas ya, firman itu menjadi. Terus kata penting lagi yang saya perlu uraikan, dan dia tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita itu dapat dua arti pengertian. Satu, ketika dia berada dalam wujud dulu, para murid dan orang di sekitarnya dapat mengartikan bahwa dia ada di antara kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi pasca kebangkitan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata dia tinggal di antara kita, itu tidak cuma di atas tanah Israel Palestina saja, enggak. Tetapi Yesus dapat tinggal di antara kita yang berada di seluruh jagat bumi ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya saudara yang di Jakarta, saudara yang ada di Tanah Toraja, ya Bu Sherlyn ya. Ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan. Ya saudaraku, sekarang ini kita dapat berkata dan itu fakta spiritual. Yesus ada di antara kita. Dan itu ditegaskan waktu berita Natal, ya, adalah Immanuel. Allah apa? Beserta kita. Tinggal di antara kita. Itu yang kedua ya, kalau mau ditambah satu poin lagi, tinggal di antara kita sekarang ini, bahkan dalam pengertian yang lebih mendasar lagi, dia tinggal di dalam kita. Coba silakan kita baca sama-sama Galatia 2 ayat 20. Dan ini adalah kegaiban itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya, luar biasa. Betul, ayatnya kan sama semua ya. Di Alkitab kita, saudara yang kasih Tuhan, namun aku hidup. Ini bicara spiritual loh, saudara. Ini hal-hal yang gaib. Kaitan sukma. Ini kaitan dengan kekekalan. Makanya kalau kita terus belajar kebenaran firman Allah, ya, pemberita firman, pendeta, gembala, nggak terus neko-neko buat prinsip doktrin yang demi menarik orang supaya datang diiming-iming, kamu ngalami mukjizat ini, kamu yang mau tertolong ini, kamu ini Yesus masih ya akan nyatakan. Saya mau beritahu buat saudara, kalau saudara sudah menghayati betul-betul yakin, saudara betul-betul ya menghidupi prinsip kebenaran ini, ya, Yesus ada di dalam saya dan saudara, maka saudara saya semua yakin jalan hidupku tidak pernah sendiri. Semua hal yang terjadi Tuhan tahu dan Tuhan pasti sudah menyediakan pertolongan ketika aku harus melewati jalan kesulitan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak berseru-seru hanya untuk mukjizat. Tuhan,
Bagaimana nanti hidup saya 10 tahun lagi? Kebutuhan saya. Tuhan tidak pernah minta pertimbangan kita ketika menciptakan kita di dalam rahim ibu kita yang didesain sedemikian rupa. Udah berkali-kali saya mengatakan. Janin itu tumbuh bersamaan dengan plasenta, pabrik makanan. Apa pernah saudara dan saya diminta Tuhan untuk melaksanakan pertimbangan? Mau buat pertimbangan gimana ya? Enggak kan? Secara alami aja bodoh-bodohan aja. Bayi lahir pada waktunya. Saudara kan kasih Tuhan. Tuhan tahu. Ya, struktur ususnya segala macam masih belum tahan makanan keras. Jagung bakar apa belum tahu itu, belum tahan. Semanggi, pecel lele, lombok secobek. Iya kan? Allah mendesain air susu ibu. Udah sedia 2 galon, iya kan? Hari pertama, kedua, ketiga, sampai berapa hari. Saya dari dulu, ini bukan karena sudah deket sama bidan senior gitu. Dari dulu kan kita semua tahu. Air susu ibu yang diproduksi itu dari hari pertama sampai 2-3 hari kemudian. Ada vitaminnya, ada antibiotiknya, apalagi macam-macam. Kenapa? Bayi segede itu mesti keluar lewat jalan lahir. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya mungkin ada infeksi, ada apa begitu. Tuhan tahu. Dan itu enggak pakai minta pertimbangan sama mbak kita loh. Itu desain. Begitu lahir, dikasih hikmat. Udelnya mesti diputus ini. Tali pusernya ini. Kecuali ibu yang males mikir. Wis ben gak ngerepoti anak ini plasentanya jangan dipotong. Biar dia tetap makan dari plasenta terus. Enggak malah hidup. Maaf ya, modiar. Infeksi, titanus. Ini karya Allah ini luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Udah fase demi fase, Tuhan campur tangan. Saudaraku yang dikasih, ada yang di usia sekolah, ya semuanya lancar. Ada yang di usia sekolah Tuhan izinkan, iya kan? Masih harus ikut bantu orang tua atau nyambi, kerja dan sebagainya. Berapa di antara kita? Mungkin di masa lalu punya pengalaman seperti itu. Tapi semangat juangnya untuk bersekolah tidak padam. Dan tidak jarang yang kemudian berhasil. Kemudian di dalam dunia kerja. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Kita dilatih, ada yang mandiri, otodidak, ada yang karena dapat bimbingan orang tua atau orang sekelilingnya. Ya bagaimana memperjuangkan kehidupan ini. Saudara-saudara kita semua faktanya coba aja. Hitung dari umurmu sekarang hitung mundur. Kalau engkau di 50 tahun aja rata-rata sudah habis beras berapa kintal. Bandeng, ayam, ya kan? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Yang 60 tahun, yang 70 tahun, yang 80 tahun. Betapa Allah itu memelihara. Ya Pak Gembala, tapi nanti bagaimana? Setelah saya tidak berdaya, setelah saya tidak ada kemampuan. Ya mikir itu wajar, itu manusiawi. Tapi saya mau kasih tahu, resepnya, kiatnya. Engkau tidak perlu memikirkan jauh di luar batas kemampuanmu. Yang perlu dipikirkan, sekarang selagi masih kuat, baikkanlah sama Tuhan. Baikkanlah sama semua sekitar kita. Iya kan? Senangkan orang di sekelilingmu. Di hari tuamu akan banyak senyum. Bahkan tidak mustahil sampai mati pun ketawa, saudaraku. Haleluya. Gimana Pak mati ketawa? Besok-besok praktekan. Ya, gak taunya sampai di surga. Malaikat semua. Ya, gak ada yang model lain, malaikat aja dah. Ya, itu kalau ada model lain nanti bingungkan lagi. Iya kan? Malaikat-malaikat, karena engkau yang hidup di sorga itu bagaikan malaikat-malaikat. Tidak kawin-mawin, wah sesempurna ini informasi sorgawi yang Tuhan kerjakan. Makanya
Kalau pendeta mau belajar, kita semua sama-sama belajar, engkau nggak akan dibingungkan, diributkan tentang bagaimana nanti bisnisku, pekerjaanku, usahaku. Sekarang dikasih kepercayaan Tuhan, kerjakan dengan baik. Pelajari terus. Itu wajib. Tingkatkan skill, kemampuan. Ini selalu saya udah ngomong. Saudara di bidang apa aja, terus pikirkan. Kita tidak boleh malas-malas. Alkitab kasih tahu kok, malas sama dengan tidak mau kerja, jangan kamu makan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Yang udah kerja, yang udah Tuhan kasih jalan, jangan mandek. Artinya kita belajar. Tapi jangan lupa juga nikmati kehidupan ini untuk bersyukur kepada Allah. Ada orang dalam arti tidak mandek itu, wah terus banding tulang ini. Padahal tahu-tahu kalau nanti bisa tahu umpamanya, cuma kurang berapa saat. Sorry ya. Cuma kan nggak tahu kan. Tapi Tuhan kan lihat tahu itu. Nah saudaraku ini dikasih Tuhan. Tidak sekadar untuk, ya kami mesti harus berjuang. Kami memang harus tetap bergerak. Kami harus juga ingin memajukan. Tidak masalah. Tidak salah. Tapi jangan kehilangan waktu untuk Tuhan. Seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang, anak-anak seringkali mengeluhkan, itu orang tua kami itu, kami kan sudah dikasih berkat Tuhan, kami sudah pingin ngelenggake ya dalam bahasa Jawanya itu. Indonesia ya mapankan orang para tetua ini. Tapi beliau-beliau itu enggak mau mandek, masih maunya itu tetap ada kesibukan kerja. Saya bilang iya enggak apa-apa, biar aja. Tapi tetap ya dikasih masukan, diingatkan, didorong, didoakan terus. Jangan melampaui kapasitas karena faktor U. Ya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini yang kasihan dan perlu kita doakan. Yang U20 PSSI. Saudaraku ini kasih Tuhan ya. Kita doakan, kita doakan, kita doakan. Dan saya yakin percaya apapun nanti ini keputusannya. Kalau berita yang kita dengar sampai sekarang ini udah yang sebegitu ini. Ya, keputusan dari sononya. Tapi saya meyakini di semua kenyataan ini pasti Tuhan punya maksud. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, kita bukan mau mencampuri gimana-gimana. Tapi ya itulah. Saudara-saudara, tadi diwawancarai bersama dengan coachnya ya. Semua itu latihan udah 3 tahun. Ya, kurang hari-hari depan ini tahu-tahu dibatalkan. Dengan alasan apa? Nggak tahu saya, nonton TV saja. Ya, saudara-saudara, nonton berita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Supaya kita semakin celik. Luar biasa. Ya, di dalam iman kekristenan ini terus diberi kesempatan kita belajar dan mendapat pencerahan. Ngerti. Kita bisa milah-milah gitu ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita tidak bodoh. Loh, kita di dalam keberimanan itu harus militan. Betul, setuju. Ya, tetapi di dalam ya urusan yang personal dengan Tuhan selalu saya ajar. Jangan lupa cari Tuhan. Sungguh-sungguh hidup seperti ini. Supaya kalau nanti tua ya senyum. Ya, meninggal, ketawa. Kenapa gak ketawa, gak senyum? Bahagia kok. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu tandanya apa? Salah satunya waktu hidup gak bodoh. Di dalam keberimanan kepada Tuhan gak ngajari kita eksklusif, gak mau kumpul orang, gak mau ketemu ini. Justru berbaur, berinteraksi. Ketemu musuh, barangkali yang memusuhi, berkati mereka. Loh, kurang apa? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya, ini di dalam iman kepada Yesus itu ajarannya itu jelas. Nah, kalau kita masuk dimensi spiritual seperti ini tadi, kita kembali kepada ya, sudah jelas saya pilah-pilah kalau kepercayaan lain tentang utusan Allah itu ya orang yang dipanggil dipilih kayak Musa, ya Yeremia dan sebagainya. Tapi kalau Yesus berkata, aku
Ini adalah utusan Bapakku yang kukerjakan bukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa. Maka sesungguhnya semua yang dikerjakan adalah wujud nyata dari pemikiran yang di sorga supaya dapat ya dimasyarakatkan, dibahasakan manusia agar mengerti dan kemudian tahu apa yang harus dilakukan, tidak dengan berlebih-lebihan fanatik yang aneh. Itu enggak. Tuhan Yesus sudah ngajari begitu. Tentang pakaian. So mau pakaian apa aja sesuai dengan budaya kita. Iya kan? Dari hidup sampai mati loh. Jangan ada yang memaksakan nanti loh ya. Kalau kepaten mesti laki, mesti harus pakai jas. Padahal nggak punya jas. Ya. Bagaimana Pak kalau jas hujan? Boleh. Ya, saudara-saudara, ini harus pakai gaun. Ya kalau punya. Kalau enggak, apa aja. Di Jawa Tengah sebagian itu ibu-ibu sepuh tua pakai jarit. Ya, di mana aja di Jawa sini umpamanya. Saudaraku, kalau saudara-saudara kita suku Batak di antaranya kalau enggak salah itu pakai itu jarit ulos, ya kan? Yang punya jas pakai, enggak pakai hem. Ngapain paksain? Lupa Yesus kan pakai jubah. Apa kita ngikut itu? Nah itu kan bukan urusan sorga. Itu masalah jubah. Loh di Alkitab kan itu ada Pak, jubah pakaian pesta dan sebagainya. Itu kan perumpamaan. Iya kan? Jubah yang dimaksud adalah bagaimana berperilaku hidup yang dilihat orang yang nampak itu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ajining rogo soko busono. Iya kan? Nah, jadi kemuliaannya raga ini adalah busana pakaian. Tapi pakaian di dalam pengertian kekristenan iman yang sungguh-sungguh beriman. Itu bicara tentang bagaimana kemuliaan hidup yang mulia. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Hidup terhormat. Nggak gila hormat. Nggak cari dihormati. Kita berangkat ke gereja bawa Alkitab. Terus kemudian disapa teman. Halo. Kita jadi jaim itu ya melek ya haleluya shalom shalom. Lu ngapain gitu? Ya kan kita mau ibadah kan harus dihormati umpamanya. Gak gitu saudara. Ya. Jadi apa yang Tuhan ajarkan ya kita biasa aja. Yang kita contoh dari Yesus, hidup Yesus. Yesus gambarnya gondrong Pak. Saya mau pakai gondrong. Ya monggo. Duh, iya kan? Pakai jubah Pak, kita pakai jubah. Ya monggo silakan. Aneh aku bendino pakai jubah. Wegah, tambah gosong saudaraku. Ya, very well done saudaraku ini kasih Tuhan. Saking sumuknya panasnya kan begitu. Ya kalau sakramen aja lah pemberkatan nikah gitu aja. Ya, ini ya pakai batik lengan pendek gini enak. Kayak gini ini AC, full AC. Saya itu basah keringet saudaraku ini kasih Tuhan. Saking saya itu panggilannya bukan di Eskimo sana. Ya, mestinya jadi orang Eskimo itu ya. Ya tapi ya it's okay lah ya. Berdamai dengan semua ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Roti turun dari sorga. Mari kita lanjut saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan itu adalah makanan yang sesungguhnya karena Yesus sang firman itu ya masuk di dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalamku. Ingat tuh ya, ini bukan cuma sekedar suatu pemikiran, ini fakta. Makanya kalau saudara orang beriman yang sampai di fakta ini, saudara tinggal di rumah paling angker sekalipun, setan ora doyan demit orang dolit sampean. Engkau terpagari, engkau terlindungi. Ada Yesus. Setan tuh lihat di dalam saudara ada Yesus. Saya ini pernah pijet. Kayaknya orang ini pakai jampi-jampi ya, tapi kan enggak tahu. Saya itu kan manggil tukang pijet aja. Begitu mau mijet dia sungguhan ini ngomong ya, swear lo ya. Dia ngomong. Pak maaf Pak, kenapa? Bapak ini orang sakti. Isinya itu, wah
Gitu, saya ketawa aja ya. Kok bisa gitu? Iya Pak. Jadi dia lihat isinya. Isinya siapa kira-kira saudaraku? Iya. Apa ini cuma pendeta doang? Enggak. Ada di Mas Zimmer. Iya kan? Ada di Bu Kasno ini, ada di Pak Slamet ini, ada di Bu Sriatun, ada di Bu Julian Yap, ada di Bu Riyahadi, Pak Lukas Susanto ini yang ketok-ketok gambar ini, Pak Kusriyadi, Bu Dewi Ayu, Pak Bambang, di dalamnya ya Bu Suko, ya dalamnya Pak Suwanto, ya Pak Paul, Bu Paul, ya anakku Indra, itu Bu Vince Monagan, di dalamnya ada di Mbak Tri. Iya kan, Bu Yono, iya itu Bu Gris Yolanda itu ya, Bu Heri. Ini keluarga besar di akun Yosua Dimas Piki ya, keluarga besar Pak Yohanes. Di dalam panjenengan semua itu ada satu isi, kekuatan yang luar biasa. Iya kan, haleluya, itu Yesus. Tuh Ronald Latumaina, Bu Sri Swati Johana. Mohon maaf kalau saudara buka kamera tapi mungkin nggak termasuk yang ada di depan saya ini karena kapasitasnya ini hampir 50 saja. Selebihnya nggak masuk di layar monitor. Pak Hadi, Bu Hadi, ini nggak boleh kelewatan ini. Ya, diakennya protes nanti. Pak di dalam saya juga Pak. Ya, di Bu Sri Rahayu ini. Yang open cam, tapi mohon maaf kalau saudara open cam dan ternyata nggak saya sebut karena mungkin nggak masuk di sini ya. Nanti bisa bergeser kadang. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu luar biasanya. Dan ini benar-benar. Makanya di dalam pemikiran lama, itu orang yang dinilai dimasukkan kategori orang kudus itu digambarkan atasnya itu ada sinar kayak gitu loh. Itu hanya membayangkan itu bahwa ada satu kemuliaan tersendiri. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Mari di penghujung ini kita berpacu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ini konteksnya pasti bicara tentang perjamuan kudus yang Tuhan sampaikan itu. Ya. Loh Pak, kan ini perjamuan kudus kan satu benda Pak, makanan dan minuman yang udah terpisah jarak, waktu. Ya. Oke, memang. Itu sebabnya pada waktu kita menghampiri Tuhan dalam persiapan itu, doa saya, Tuhan, kami bersyukur karena roti atau hostia ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Sesuai dengan perintahnya. Tiap kali kamu makan dan minum perjamuan kudus, kamu mengingat akan sengsaraku. Dan ini enggak main-main ya. Ini bukan sekedar tradisi yang diwariskan. Bukan. Ini perkataan dari roh. Perkataan beliau sorgawi itu. Kita melakukan itu. Maka ini roti, ini cawan anggur. Tetapi ketika kita unjukkan kepada Tuhan, kuduskan, berkati, dan persekutukan ini dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah. Sewaktu kita makan dan minum adalah makan dan minum ya sesuatu itu yang sudah dipersekutukan itu secara gaib. Ya, saudaraku, secara supranatural. Karena semua itu berkait dengan iman, dengan hati dan pengakuan lewat penyataan perkataan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya di dalam kita ada Yesus. Dan itu kita proklamirkan, kita declare dengan perkataan. Yesus ada di dalam aku. Kalau saudara lagi mengalami sesuatu, ada keraguan, ada kekhawatiran di satu tempat,
Saudara dalam hati atau mungkin mengucapkan secara perlahan, ya, engkau Yesus ada di dalam aku. Sudah, itu setan demit langsung minggir. Ya, terbirit-birit. Ya, sampai mencret-mencret itu. Ya, kenapa? Karena ada di dalam saya dan saudara itu sosok yang menggetarkan. Dan itu Alkitab memberitahu kok. Sebelah itu juga ngakui kan itu. Ya, Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang-orang mati gitu. Ya moga-moga itu yang dimaksud seperti yang ini. Ya kalau hal yang dia akui benar memang di Alkitab itu ada, ya kita juga nggak perlu ngonter balik, ya sudahlah. Iya kan? Ketika Yesus itu membangkitkan orang-orang mati, ya wes seru di Alkitab itu duluan. 700 tahun duluan itu perjanjian baru itu, anggap aja kan begitu. Itu sudah ditulis semua kisahnya. Ya, jadi nggak usah yang lain ngomong, ya memang benar. Tapi begitu ada yang ngomong, ya sudahlah tambahan referensi, kan gitu aja. Tentang hal-hal yang mungkin bertolak belakang, ya sudah silakan, wong itu keyakinanmu. Ya kalau kita gitu asal nggak usah lah udik-udik kita gitu, ya sudah. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu terus Bapak menjelaskan ini kepentingannya apa? Saya mau kasih tahu, tidak ada kepentingan niat lain mau mencampuri urusan orang lain, enggak. Tapi saya berhak membekali kepada keluarga besarku, anak-anak Tuhan yang mesti masih berinteraksi di dalam keberbagian. Kita berada di antara bangsa tercinta ini yang berbagai macam kepercayaan keyakinannya. Dan kita tetap harus berinteraksi. Kita terus belajar mengasihi. Kalau dimungkinkan kita terus berbagi. Saat kita harus menolong siapa? Ya, siapapun, apapun sukunya, agamanya. Ya, dan itu yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi kita juga harus antisipasi secara ya dasar-dasar yang perlu saudara-saudara semua keluarga besarku ketahui. Sehingga jangan nanti kadang waktu seperti ada di persimpangan begitu ya. Nah, itulah harapan saya harus menyampaikan hal seperti ini. Nah, dikatakan oleh firman tadi, darahku adalah benar-benar minuman. Coba sekarang saya ajak saudara lari ke perjanjian lama sebentar. Imamat 17. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, peribadatan itu semua disertai dengan tanda pengorbanan nyawa hewan binatang. Yang hakikatnya adalah itu menjadi suatu gambaran dan pengantar kepada suatu upacara pengorbanan ya yang paling hakiki. Yaitu bukan yang disediakan oleh manusia, tetapi pengorbanan yang disediakan oleh Allah. Yang diturunkan dari surga. Dan yang dikorbankan bukan kambing, domba, sapi, lembu. Melainkan yang dikorbankan adalah anak domba. Tolong lihat, apa? Allah. Itulah Yesus Kristus. Sehingga pada waktu proses ini terjadi, Ibrani pasal 10 ayat 5 itu digenapi. Ya. Mulai sekarang korban persembahan hewan binatang sudah tidak lagi diperlukan. Ini dalam konteks iman Kristen loh ya. Perkara ada agama lain masih pakai korban persembahan ini tuh ya monggo ya silakan. Ya saudaraku. Tapi dalam konteks iman Kristen diberitahu. Sudah tidak perlu korban hewan binatang lagi, Ibrani 10 ayat yang kelima, karena telah tersedia tubuh bagiku. Ya, dan tubuh Yesus itu adalah firman. Ya, tubuh Yesus itu yang dikaryai oleh Roh Kudus seperti yang diomong dalam pewahyuan kepada penulis Matius. Hei Yusuf, jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu sebab dia mengandung dari Roh Kudus. Di dalam penulis Injil Yohanes, Allah memberikan pewahyuan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1.
Maka tadi yang kita sudah baca, Yohanes 1 ayat 14, firman itu jadi daging, jadi manusia, jadi Yesus tepatnya. Jadi Yesus yang tampil itu seutuhnya adalah firman. Jadi sekali lagi tidak perlu lagi ada pembagian-pembagian. 100% kah? Ya 1000% kah? Ya enggak. Yaitu seutuhnya sang firman datang menjadi wujud Yesus. Dan Yesus yang berkata, ya barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ya kamu beroleh hidup kekal. Kamu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, di sini saya ambil rujukan dalam Imamat pasal 17 ayat 11, tadi yang sudah dibaca, bahwa terletak di dalam darah dan nyawa segala makhluk. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus berdarah. Mencucurkan darah, mencurahkan darah itu maksudnya menandai bahwa dia memberikan nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Hewan binatang kalau dipotong, disembelih, kalau darahnya belum habis, kalau itik itu bisa terbang. Ya, padahal kepalanya sudah potol ya. Saudaraku, sampai darah tuntas baru dia langsung tidak berdaya. Nah, saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan, begitu juga manusia. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengambil konsep ini untuk mengertikan bahwa korban di atas salib itu untuk memberikan nyawanya dia buat kita. Baca saja tolong Yohanes 10 ayat 11. Nanti pertanyaan-pertanyaan sudah bisa kemukakan langsung di HP ya. Nanti kalau perlu saya akan masuk pada hari Minggu perjamuan ya dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Silakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Makanya diperlihatkan ketika penyaliban darah Yesus tuntas tercurah, ditombak lagi lambungnya, air dan darah keluar. Makanya Alkitab itu luar biasa canggih. Yang nulis banyak orang, ditulis manusia loh ya. Bukan Alkitab Injil jatuh dari langit. Tidak ada konsep begitu. Hebatnya itu yang nulis itu terpisah waktu ribuan tahun, terpisah jarak tempat ya yang begitu jauh ya saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi bisa fokus satu dengan yang lain itu melengkapi nubuat yang kemudian digenapi dan seterusnya. Saudara-saudara, ada bentuk sejarah perjalanan bangsa itu yang memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita. Ditulis di Alkitab, seperti kitab Keluaran, iya kan? Di sana ada prinsip-prinsip yang kita dapat ketika Musa harus berjalan ya di padang gurun. Pada waktu harus nyebrang laut di dalam kekhawatiran. Menunjukkan hati manusia, pikiran manusia sok-sok begitu. Lantas Tuhan bilang, ya jangan takut gemetar, ya diam saja kamu, aku yang berperang ganti kamu. Di situ Tuhan sedang mencerahkan kita ketika kita menghadapi kegentingan, kegawatan, kepanikan. Lebih baik kita teduh di bawah kaki Tuhan. Yesus berkata, tenang anakku, aku ini, jangan takut. Nah, itu penggenapannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, dan itu proses penulisan Alkitab. Maka ketika ya imamat memberikan hukum-hukum tentang pengorbanan, nanti semua digenapi di dalam sosok pribadi. Di awal perjanjian baru itu, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan curahan darahnya, memberikan nyawa bagi domba-dombanya, yaitu saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Kalau kehilangan nyawa berarti kita ada di dalam posisi kalah. Hidup jalan bareng sama hantu, bukan dengan Tuhan. Makanya ada film-film Dracula atau vampir, digambarkan vampir itu kan kelompok kegelapan, ya kan? Dia butuh hidup tambahan kalau dia bisa ngisep darah. Ada yang pernah diisep vampir? Iya kan? Begitu diisep, waduh, vampirnya Draculanya bisa dapat tambahan umur sekian. Kayak ceritanya para siluman itu kan, dia sedang memburu darah, pingin nyecep darahnya. Ya siapa? Tom Samcong yang sedang berjalan ke barat mengambil kitab suci. Loh, ini otaknya kemana-mana jadinya ya saudara ini kasih Tuhan. Dan siluman itu kalau dia bisa nyecep darah orang yang dianggap suci, dia bisa tambahan hidup 1000 tahun lagi. Walah.
Nah, itulah gambaran siluman, gambaran iblis, gambaran Dracula, ya. Dia ngambil darah, apa? Ngambil nyawa. Tapi kalau Yesus luar biasa. Dia apa? Memberikan nyawa buat saya dan saudara. Ini kalau mau diteruskan sampai jam 12 malam, ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ya cuman kan saya itu kasihan sama paketannya nanti. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya silahkan saudara mengembangkan dalam bentuk pertanyaan, langsung japri aja ke saya, ya, dan saya jadikan untuk materi saya belajar, ya. Saya tutup saja langsung di 1 Korintus 6 ayat 17. 6:17, apa yang seharusnya kita kerjakan selagi kita hidup. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya apa? Kita selalu sepakat dalam pendampingan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, tahukah Anda bahwa engkau dan aku tidak pernah sendirian? Ada Tuhan yang senantiasa menaungi, mendampingi kita. Sampai nanti kita tiba di sono, no? Ya, amin. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan kita bersyukur. Tuhan, terima kasih malam ini kami dapat belajar dan sekaligus mempersiapkan diri untuk memasuki persekutuan dengan perjamuan kudus. Yakni kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan pada hari Minggu Prapaskah. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami untuk terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan yang sedemikian dekat, melekat menjadi satu. Jika demikian halnya, pastilah di dalam perlombaan kami semua menjadi pemenang-pemenangnya. Dan itulah tema di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus, perjalanan memang tidak selalu mudah. Tetapi jika kami bersama dengan Engkau Yesusku yang luar biasa, maka semua dapat kami lewati. Malam ini kiranya Tuhan mendengar doa semua anak-anak-Mu. Dan apa saja yang dipohonkan kiranya Tuhan yang memberikan jawaban. Yang lemah jadi kuat. Kalau ada yang sakit berkenan Tuhan menjamah memberi kesembuhan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Yang saat ini dalam kesulitan ini Tuhan menolong. Karena Tuhan selalu membuat penyediaan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati, limpahi dengan rezeki semua anak-anak-Mu. Apa saja yang dikerjakan, usahakan, Tuhan yang membuat berhasil. Sehingga Tuhan dimuliakan, pekerjaan kegelapan dihancurkan, dan hidup kami menikmati damai sejahtera dan keberkatan dari Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan padamu ya Allah. Sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat berkat-Mu turun atas kami semua, para pengerja-Mu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami semua ini adalah abdi-abdi Tuhan. Dari sekarang ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin.
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, keluargaku.